Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini. Dan di depan kamera Anda adalah narasumber kita, Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Dan kali ini kami berada di sebuah taman, sebutlah itu taman kampus. Mudah-mudahan bagi saudara yang berkunjung ke sini merasakan nikmatnya kampus hijau. Kita segera akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, kali ini kita akan bersempena dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang tinggal beberapa hari lagi. Ya. Tentunya kita semua segenap bangsa Indonesia tentu sangat berharap kiranya dari tahun ke tahun negeri ini semakin maju dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh bangsa Indonesia, ya Prof. Ya. Namun sebelum itu kita akan berkhidmat pula dengan goresan-goresan penanya, Prof, ya, yaitu puisi. Dan kali ini mungkin untuk pertama kali hari ini, kalau sempat nanti kita sambung besok-besoknya, kita akan mencoba untuk memaparkan puisi yang berjudul Tan Malaka Bapak Republik. Boleh ya, Prof, saya baca ya? Silakan. Ya. Tan Malaka Bapak Republik. Betapapun kencangnya kebohongan itu berlari, kebenaran akan terus mengejarnya di belakang. Itulah intisari dari kalimat yang pernah engkau ucapkan puluhan tahun yang lalu. Seberapa cepat kebohongan itu, tapi kebenaran akan terus mengejarnya. Datuk, seakan engkau berkata, silakan kebohongan berlari sekencang mungkin, tapi ingat kebenaran akan terus membuntuti di belakang. Ucapan itu tentu tidak keluar dari mulut Anda begitu saja, tapi dari keyakinanmu. Kebohongan pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Kebenaran akan berdiri melumpuhkan kebohongan. Seberapa kuat pun kebohongan itu dipertahankan. Ini menarik ya, Prof, untuk kita bincangkan di petang hari ini. Ya. Dan barangkali Anda sebagai penulis daripada puisi Tan Malaka ini mungkin bisa menjelaskannya, Prof. Silakan. Baik, Ustaz Wagisman. Hanya tinggal 2 hari Sekarang lagi. 13 ya. 3 hari lagi. Ya. Kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ya. Saya memang sudah menulis puisi tentang tokoh-tokoh bangsa. Tokoh-tokoh bangsa yang perlu kita ingat jasa mereka. Bukan hanya jasa mereka, tapi yang terpenting lagi adalah pemikiran-pemikiran mereka. Nah, ada berapa banyak tokoh bangsa kita sempena memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini. Saya menulis seorang bapak bangsa yang disebut dengan Bapak Republik, yang lama sekali dilupakan. Beliau itu adalah Datuk Tan Malaka. Ya. Datuk Tan Malaka ini adalah seorang revolusioner yang lahir di kampung di Suliki sana, Ya. di Payakumbuh, Ya. Sumatera Barat. Beliau terkenal sebagai seorang anak kampung yang jago mengaji. Ya. Dan jadi datuk, dan kemudian dia dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, tapi karena kecerdasannya kemudian Belanda menyekolahkannya ke Belanda. Ya. Kenapa beliau disebut sebagai Bapak Republik? Dari sekian banyak tokoh bangsa itu, dan pada sekian lama tidak disebut-sebut. Ya. Sekarang muncul kembali. Karena beliaulah yang pertama kali memperkenalkan nama Republik Indonesia dalam tulisannya yang dibukukan
dengan judul Naar de Republik Indonesia. Buku itu, tulisan itu ditulisnya ketika pembuangan di Hong Kong pada tahun 1922. Kemudian buku itu diterbitkan di Kanton pada tahun 1925 tanpa nama. Dan itu dengan bahasa Belanda. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterbitkan di Jepang pada tahun 1926. Jadi beliau yang pertama kali bicara tentang Republik Indonesia jauh sebelum kita merdeka, dan belum ada yang berani. Makanya beliau menulis buku itu tanpa menyebut nama karena sangat rentan sekali pada waktu itu. Dari beberapa referensi yang saya baca, ternyata buku inilah yang menginspirasi Bung Hatta dan Bung Karno kemudian. Ya. Jadi Tan Melaka bicara Republik Indonesia tahun 25 diterbitkan. Pak Hatta 25 nulis buku tentang Republik Indonesia, dan Bung Karno baru 1933 menulis buku itu. Nah, dari referensi yang saya baca, begitu revolusionernya, inspiratifnya buku ini. Katanya Bung Karno justru membawa buku ini kemana pergi sebagai referensi, menyemangati beliau untuk menggerakkan masyarakat untuk kita merdeka itu. Begitu. Dan tentu tidak sempat kita bicara panjang lebar tentang Bung Hatta, tentang Tan Melaka di sini. Tetapi yang jelas semangatnya menyemangati semua tokoh-tokoh bangsa untuk merdeka itu. Satu yang saya kutip di situ kata-kata Tan Melaka yang sangat bernas, dan itu benar. Saya baca Tan Melaka ini ketika ditanya tentang Islam, dia mengatakan Islam agama yang sangat logis dan tidak ada keraguan sedikit pun di situ. Nah, salah satu yang diambilnya dari Islam itu adalah tentang kebenaran. Dia katakan begini, kebenaran itu lawannya kebohongan. Sekencang apapun kebohongan berlari, kebenaran pasti akan ikut terus kemanapun kebohongan itu pergi. Lalu saya ulas, lama kelamaan kebohongan itu akan tumbang, kebenaran itu benar. Ini nggak disebut dalam tulisan itu, tapi saya yakin Tan Melaka mengambil dari ayat Al-Quran. Ya, idza ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ada pertanyaan, kenapakah kebatilan, kebohongan itu hancur sementara kebenaran itu tegak? Saya melihat begini, kebohongan itu milik setan, dan setan itu adalah makhluk yang fana. Sementara kebenaran itu milik Allah, milik Tuhan yang abadi, maka dia akan tumbang kebohongan itu. Nah, kemudian kebohongan itu atau berbohong itu melelahkan. Kenapa melelahkan? Ketika kita berbohong, kita harus menyusun kata-kata, membayangkan, meyakinkan bagaimana orang percaya dengan kebohongan itu, dan itu membutuhkan energi, Dan kita harus waspada terus mempertahankan kebohongan. Itu menghabiskan energi. Sementara kebenaran mengalir begitu saja tanpa perlu ada energi yang banyak. Maka ketika berpacu antara kebohongan yang melemahkan, yang melelahkan, dengan kebenaran yang selalu kuat, maka dalam Al-Quran itu, dan saya yakin Tan Melaka terinspirasi daripada ayat itu, akhirnya kebenaran itu akan tegak. Makanya kita yang ada sekarang jangan ragu menegakkan kebenaran itu, walaupun sekarang dikalahkan oleh kebohongan dalam tanda kutip, tetapi tidak akan pernah kebenaran dikalahkan, karena dia akan terus mengikuti, berjalan terus. Sekuat apapun, sekencang apapun, dia akan ikuti terus. Setelah sampai saatnya kebohongan itu lemah, dia itulah tumbang. Nah, itulah Tan Melaka. Nah, dari segi itu, makanya Tan Melaka tidak pernah berhenti menyemangati semangat kemerdekaan, menegakkan republik ini. Makanya beliau sebagai seorang revolusioner, beliau tidak setuju ada perundingan Linggarjati, Menabunggar segala macam itu, beliau tidak setuju. Indonesia berunding dengan Belanda. Kenapa beliau tidak setuju? Beliau mengatakan begini, penjajah itu adalah maling.
maling itu diusir, bukan dibawa berunding. Ya. Maka di situ revolusionernya. Makanya kalau kita baca sejarah lagi, Tan Malaka salah seorang yang mendesak Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan sebelum tanggal 17 Agustus itu, atau sebelum tanggal yang dijanjikan oleh Jepang. Ya. Jadi kenapa dia disebut dengan Bapak Republik? Beliaulah yang membangkitkan semangat Republik itu 23 tahun sebelum Indonesia merdeka. Orang belum berpikir ke sana, dia sudah menulis buku itu. Itu hebatnya Tan Malaka yang perlu dihayati, dicerna oleh generasi muda sekarang, bagaimana tingginya nasionalisme seorang Tan Malaka, sehingga dia sekian lama, sepertinya dia sekian lama seperti hilang saja. Tapi betul kata orang tua, kebenaran itu dia akan muncul. Seberapa besar lama pun dia dibenam, dia akan tetap keluar. Benar itu. Jadi munculnya kata-kata kebohongan lawan daripada kebenaran itu seperti apa asal muasalnya kok dalam ucapan beliau itu bisa terjadi seperti itu ya Prof ya? Saya belum mempelajari betul. Tapi kalau kita seperti yang kita sebut tadi, Qul idza jahal haqqa wa zahatal batil innal batil. Jadi kebetulan sudah jelas sekali. Kalau kebenaran datang, kebatilan tumbang. Tumbang. Itu berarti antara kebohongan dan kebenaran hak ada hak dengan kebenaran itu adalah merupakan. Jadi apakah lawan. Ada pada masa itu misalnya kan orang sudah katakanlah di antara pejuang-pejuang itu ada yang mungkin berbohong gitu kan, lain di mulut ucapan, mulut lain dalam bentuk tindakan. Apakah ada yang seperti itu ya Prof? Nah, itu benar pertanyaan Ustaz Usman itu. Jadi Ustaz Usman, kita tahu yang namanya penjajah tidak satupun yang benar. Dia pasti membohongi kenyataan-kenyataan yang ada. Itu kok. Maka keluarlah kata-kata itu. Dia yakin Indonesia saatnya nanti pasti merdeka. Karena apa? Penjajah itu berlindung di balik kebohongan, sementara kebohongan itu bungkusnya tipis sekali, lemah sekali. Dan tidak terkecuali orang-orang pihak-pihak pengkhianat yang berkompromi dengan penjajah juga membohong-bohongi masyarakat. Karena bisa jadi penguasa pada waktu itu Belanda, dia membuat kebohongan, kemudian sampaikan kepada kaki tangannya yang disebut dengan londo hitam, londo hitam itu menyebarkan kebohongan pada masyarakat. Nah, waktu itu kebohongan itu bisa dianggap sebuah kebenaran oleh masyarakat. Kenapa? Karena bangsa Indonesia pada waktu itu bodoh, belum sekolah. Nah, lama-kelamaan juga itu akan terbuka. Jadi tentu ada. Kenapa ucapan itu keluar bagi seorang Tan Malaka? Muncul pasti ada sebab-sebabnya. Karena kondisi alam, kondisi masyarakat pada itulah yang sedang terjadi dibohongi. Masyarakat bisa lama-lama dikuasai oleh penguasa yang zalim dengan cara membohongi. Cara membohongi. Tapi lama-kelamaan ketika Tan Malaka, kebohongan itu akan terungkap ketika masyarakat kecerdasannya sudah terbuka. Jadi kalau hari ini misalnya banyak kebohongan itu Prof, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah satu saat nanti akan muncul juga kebenaran itu? Persis. Persis. Saya punya keyakinan seperti kata Tan Malaka itu. Jangan pernah lelah menyampaikan kebenaran. Jangan pernah lelah melawan kebohongan. Karena kebohongan itu pasti tumbang, dia akan lelah. Kebenaran semakin ditegakkan, semakin kita akan semakin bersemangat menegakkan kebenaran itu. Orang kebohongan itu adalah orang berada dalam kehidupan yang palsu. Jadi sepertinya memang kebohongan itu sudah menjadi kebutuhan pula oleh sebagian orang ya Prof. Penjahat kalau tidak bohong tidak berhasil. Jadi kebohongan itu bagian dari kebutuhan kejahatan. Itu dia. Itu kebutuhan kejahatan. Itu udah bahan bangunan untuk sebuah kejahatan. Kebohongan itu. Jadi sepertinya tidak bisa mereka itu melakukan sesuatu
atau mencapai sesuatu yang diinginkan tanpa kebohongan. Ya, betul. Yeah. Jadi orang-orang pembohong atau penjahat, mereka menginginkan masyarakat di sekitarnya masyarakat yang bisa dibohongi. Ada dua orang bisa dibohongi atau kena bohong. Yeah. Yang pertama karena dia bodoh. Yang kedua karena dia membodohkan diri. Yeah. Kebohongan itu bisa terjadi di masyarakat yang bodoh, atau masyarakat yang membodohkan diri. Dia tidak bodoh, tapi dia bodohkan dirinya. Mungkin ada sesuatu yang diiming-imingi, lalu dibodohkan diri mendapatkan sesuatu. Dan itu adalah kemungkaran. Itu adalah kemungkaran. Kemungkaran itu adalah membuat keletihan dari orang yang membuat kebohongan itu. Atau juga mungkin pura-pura tidak tahu gitu. Ya, sama tadi. Pura-pura tidak tahu itu kan membohongi, membodohkan diri. Membodohkan diri. Contohnya di era pembangunan misalnya, ada anak-anak yang di bagian pedalaman sana tidak pakai baju, nggak pakai sandal, ya prop. Dia duduk di atas pipa minyak. Nah, nasib mereka seperti itu. Apakah para petinggi nggak tahu seperti itu? Itu masalahnya, Prof. Ya. Dan itu berlangsung cukup sekian lama ya, Prof. Saya pernah tinggal di pedesaan yang agak jauh di Riau ya. Masyarakatnya hidup sangat sederhana, hanya mengairi ikan di sungai dan hidupnya pason saja. Dan di depan matanya itu perusahaan besar bekerja mengolah buminya, mengeksplor minyak. Itu mereka menengok saja, tidak terlibat sama sekali. Nah, dan anak-anaknya sekolah menyeberangi sungai, menghadang bahaya. Sementara tadi hasil buminya diambil untuk kekayaan orang-orang yang di kota. Ya, saya kadang-kadang melihat sepertinya kita dalam keadaan fata morgana. Kalau kita hidup ini orang mewah, mobil mewah ini segala macam. Saya pernah melakukan penelitian di wawancara tadi. Rata-rata mobil mewah itu kebanyakan itu dalam bentuk sih kredit, Honda. Dan mereka hidup dalam kepalsuan. Itu yang kita lihat. Dan yang dicita-citakan oleh kayak tadi bicara Tan Malaka atau Pak Hatta, kehidupan kita adalah kehidupan yang sederhana. Sederhana itu terasa indah. Bermewah-mewah itu terasa yang memuakkan. Tapi orang suka yang seperti itu sekarang. Jadi sepertinya kalau melihat kita kondisi sekarang, Tan Malaka hidup kembali. Hidup kembali. Dia meninggal tahun 1949. Indonesia baru merdeka karena dia memang seorang ideolog yang keras. Jadi kan miris kita, Prof, sampai hari ini kita sudah merdeka 79 tahun. Sementara bumi ini sudah dikuasai 100 tahun lebih ya, Prof. Ya. Dan selama itulah mereka menikmatinya hanya dengan duduk di atas pipa itu ya, tanpa menikmati hasil daripada bumi yang ditarik dan diserut. Secara kasarnya ini kasarnya kata-kata, seakan-akan yang orang-orang dusun, orang kampungnya sih kan sama aja yang monyet. Kan? Monyet menengok manusia, mengeksplorasi tanahnya, tengoknya ngapa manusia. Sudah tutup pohon tempat dia tinggal ditebangi, lalu monyet terusir keluar. Ini memprihatinkan. Jadi saya lihat begini, saya buat juga puisi begini. Pagi hari matahari terbit, saya buat puisi. Kulihat matahari terangi dunia, kulihat bulan sejukkan mata. Kulihat dirimu sendu kurasa. Wahai negeriku, ada apa? Jadi ada apa dengan negerimu? Sepertinya kok redup gitu ya. 79 tahun usiamu kini, sudah banyak pengalaman suka duka yang engkau lalui. Tapi kenapa wajahmu sendu saja? Pasti engkau memendam duka yang
tidak bisa terbaca tapi terasa. Ya. Jadi seperti itu ya Prof, gambaran batin kita sebetulnya, batin kita yang membuat lahirnya rasa keprihatinan itu ya Prof. Dasarnya adalah kenyataan yang ada di depan mata kita ya Prof. Hari ini memang kita sudah akan memperingati 79 tahun ya. Tadi yang saya dirasakan oleh rakyat itu belum lagi seperti yang diamanatkan oleh pemuka Undang-Undang Dasar 45 itu ya Prof. Tadi saya menengok sebuah foto. Ya. Di bawahnya ada puisi. Ya. Dua orang anak kakak beradik yang hidup, yang kayaknya anak orang-orang pemulung, orang-orang itu susah. Tidurlah di atas perut kakak yang sedang lapar ini. Mudah-mudahan kau. Ya. Tidak bisa saya ngomong. Iya. Tidak bisa saya ngomong. Ya. Tidurlah kau di atas perut kakak yang sedang lapar ini. Mudah-mudahan kau bisa mimpi indah. Ya. Saatnya nanti negeri kita akan baik, lepas daripada para penjahat. Iya. Iya, betul. Ya. Jadi hari ini kita merasakan betapa masih banyak ya masyarakat kita yang belum merasakan apa yang diharapkan itu ya Prof. Mungkin faktornya adalah faktor kebohongan dan faktor ketidakadilan ya Prof. Yang jelas itu kebohongan. Ya. Kita menengok anak-anak menyeberang sungai. Ya. Jembatannya hanya tali segini. Ada yang sepeda motor direkayasa dengan kayu. Ya. Ya. Itu kan menghadang bahaya semua. Ya. Padahal itu adalah anak-anak. Ya. Anak-anak bangsa sendiri yang negeri ini mereka yang akan kita wariskan kepada mereka. Nah, itu yang memang membuat kita yang tua-tua ini mengeluarkan air mata menengok itu. Makanya saya katakan, wahai negeriku, ada apa? Kok wajahmu sendu saja? Gitu. Di saat umur yang sudah 79 tahun ini. Ya, mudah-mudahan dengan video ini adalah yang terketuk juga hati. Mari kita kembalilah ke belakang. Dan tak lama lagi kita akan masuk ke era baru. Era presiden baru. Mudah-mudahan presiden yang akan datang ini merasakan denyut nadi masyarakat sampai ke desa petani, nelayan-nelayan kecil ya, yang hidupnya tinggal di gubuk-gubuk. Ya, mudah-mudahan pemerintah ke depan merasakan ini denyut nadi ini. Ini adalah amanah dari darah para pahlawan. Jadi Prof, Oktober nanti ya akan terjadi alih kepemimpinan. Insyaallah. Dasarnya demokrasi ya Prof ya. Karena sudah ada pemilihan umum kemarin. Tentu kita berharap semoga dengan alihnya kepemimpinan ini akan semakin maju ya Prof ya. Amin. Dan tentunya Pak Prof punya harapan tersendiri mungkin terkait dengan alih pemimpin ini ya Prof ya. Yang jelas kita harapkan kepada pemimpin yang baru, jangan lupa belajar ke sejarah. Saya katakan berulang, sejarah itu adalah guru ke masa depan. Orang yang tidak mempedulikan sejarah, dia tidak mempedulikan kata-kata gurunya. Maka dia gelap masa depannya. Nah, yang pertama, yang kedua, 270 juta bangsa Indonesia sekarang berharap pada pemerintah yang baru supaya negeri ini mulai mengantarkan kembali kesejahteraan cita-cita bangsa kita apa? Masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Baik Prof, barangkali apa yang sudah dibahas tadi cukup memberikan inspirasi bagi kita tentunya, dan diharapkan juga masyarakat kita yang akan memperingati HUT RI yang ke-79 ini ya Prof juga memiliki harapan yang sama dengan kita, bahwa ke depan negeri kita akan maju dan tentunya jauh dari kebohongan tadi ya Prof ya. Amin. Terima kasih ya Prof atas kesediaan untuk bincang-bincang
pada kesempatan ini. Sama-sama. Sebenarnya kita semua termasuk orang-orang yang diberikan amanah juga ya untuk sama-sama lah kita menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Dan ini memang selalu dibaca oleh para orang di sana ya Prof. Tapi tentu dengan komitmen dan implikasi yang tepat ya Prof ya. Terima kasih ya Prof. Kita insyaallah berjumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.